السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama malam hari ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinnya mengantarkan kita pada malam yang ke 24. Iya, 24. 26. 24. Alhamdulillah, tinggal menghitung hari. Insya Allah kita akan mendapati akhir daripada bulan Ramadan, yaitu Idul Fitri. Kita minta Allah Subhanahu wa taala melalui syukurnya kita, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat tersebut terus dapat kita aplikasikan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti di hari yaumil qiyamah, hingga kita dapat berkumpul di dalam surganya Allah bersama junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak, dalam judul memanfaatkan sisa Ramadan dengan maksimal. Judulnya kalau nggak salah begitu. Bicara memanfaatkan, kita wajib memanfaatkan Ramadan yang sebentar lagi bakalan ninggalin kita. Yang jadi pertanyaan, tahun depan ketemu lagi apa kagak, itu jadi pertanyaan kita. Oleh karena itu tahun ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ramadannya sebentar lagi mau habis. Dosa-dosa kita udah habis apa belum? Nah ini kalimat Idul Fitri itu disematkan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu menjalankan Ramadan dengan baik. Puasanya bukan hanya menahan lapar dan haus, qiyamul lailnya diisi, setelah sholat isya-nya ada ibadah masih yang biasa kita kerjain, itu tarawih dikerjain apa enggak, Qur'annya dibaca apa enggak, itu. Makanya kita disuruh memanfaatkan sisa Ramadan dengan semaksimal mungkin. Ini masih ada waktu 6 hari lagi. Banyak hal ibadah yang kita kerjain, semua intinya itu harapan kita sama Allah, mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima sama Allah. Dan ibadah kitanya mampu menghantarkan kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Quran. Nah sekarang saya tanya, ini udah hari yang ke-24 nih, Qurannya udah kelar apa belum tuh 30 juz? Alhamdulillah
Ada Pak Ustadz yang udah 32 juz. Wah, luar biasa ini. 32 juz. Puasanya cuma 30 hari, dia udah 32 juznya, luar biasa. Kenapa Quran saya sampaikan? Kalau kita ketahui ibu bapak, setiap hari kubur itu manggilin kita sebanyak 5 kali. Setiap hari kuburan manggilin kita sebanyak 5 kali. Ya Allah, kita dipanggilin orang aja sehari 5 kali kita bosen ya, lu mulu yang manggilin gua gitu. Ini kuburan yang manggilin kita. Apa kata kuburan yang pertama? Ana baitul wahdah. Hai manusia, saya adalah tempat di mana kesendirian. Ini kata kubur nih. Nggak ada teman di sana ntar kita. Laki yang katanya sayang banget sama bini, nganterinnya cuman sampai liang lahat doang. Pas dikuburin yang nginjek paling kenceng lakinya. Paling kenceng itu ditanya, abang romannya gemes amat sama kuburan, nginjeknya kenceng begitu. Iya, biar kuburannya cepat kering gitu. Lah emang apa? Dulu punya perjanjian gua sama bini gua, dia nggak bakalan ngasih gua kawin lagi kalau kuburannya belum kering begitu. Allahu Akbar. Jadi diinjak-injak itu. Ada di tempat saya Pak, saking cintanya itu suami sama istrinya meninggal, hampir tiap pagi itu suaminya datang ke kuburan, dikipasin kuburannya. Ya Allah, saking sayangnya ditanya, abang apa bang? Tiap hari saya liatin bawa kipas mulu ke kuburan. Kata dia, biar kuburannya cepat kering, katanya gitu. Sampai kayak gitunya. Allahu Akbar. Apa kata kubur? Ana baitul wahdah, saya adalah tempat kesendirian, biar kita kagak sendirian. Biar kita punya teman. Apa kata kubur? Bawa teman dari dunia, yaitu berupa Al-Quran. Allah, Quran ternemenin kita Pak. Makanya kalau urusan Quran jangan mikir-mikir. Yang belum bisa baca Quran, belajar Quran. Ntar Quran yang kita baca itu nemenin kita di alam kubur, kita kagak iseng. Nih kata kuburan yang pertama. Yang kedua, kata kuburan, ana baituz zulma, saya adalah tempat di mana kegelapan. Kuburan gelap Pak. Tahu nggak Pak kuburan gelap? Tahu? Pernah ngeliat? Gelap, pernah ngerasain? Belum, orang kita masih hidup. Tapi kan kita lihat sendiri kuburan itu gelap, udah pasti. Apa kata kuburan? Fanawwiruni, bawa cahaya dari dunia dengan banyak-banyak ngerjain qiyamul lail atau bangun malam. Tuh yang kita kerjain tiap malam itu bakalan jadi cahaya, jadi terang itu kuburannya. Makanya setiap habis sholat isya kita ngelaksanain sholat sunat tarawih. Ini qiyamul lail Pak, Bapak udah ngerjain qiyamul lail nih tiap malam. Tapi yang tiap malam tarawih, yang tarawihnya jarang-jarang, ada yang tarawihnya cuma malam pertama doang, ada. Malam kedua sampai terakhir nggak tarawih. Itu terang besar kuburannya, ya terang ya paling ukuran lampu 5 watt gitu. Ya kalau kita yang hampir selesai ini kita mampu memanfaatkan sisa Ramadan, tarawihnya kita selesaikan, insya Allah ntar di kuburan kita itu lampunya udah kayak lampu patromak, terang udah. Ya Allah. Nih kata kuburan yang kedua. Yang ketiga kata kuburan, ana baitut turab, saya adalah tempat di mana semua serba tanah, kiri kanan tanah, atas bawah tanah, depan belakang tanah. Nih kata kuburan. Kemudian apa kata kuburan? Bawa saraf dari dunia, bawa alas dari dunia, berupa apa? Berupa amalan soleh. Allahu Akbar. Jadi kalau amalan soleh Pak itu bisa jadi sarapan buat kita. Ntar kita punya alas tuh di kuburan tuh. Kalau saya biasanya kita ngelihat itu cuma sekedar tanah, ketika mereka dunia
melakukan senantiasa amalan soleh, itu amalan soleh melalui amalan soleh yang kita kerjain bakalan jadi sarapan buat kita. Jagain kita di situ tuh, Allahu Akbar. Makanya kalau ada kayak tadi tuh ya, ada yang jalan kotak amal jalan tuh, cuman di sini kotak amalnya berbentuk bocah kecil. Jalan, bapak punya duit, jangan ragu-ragu, keluarin aja udah. Niatin karena Allah. Jangan berpikir wah ntar duit gua habis ini pulang gak ada ongkosnya. Biarin, masukin aja udah, insya Allah tuh jadi amalan soleh kita. Apalagi ini bulan Ramadan, tetangga ada yang belum buka, bagi, biar urusannya kita mau Allah aja. Kasih sesuatu ketika kita sedekahkan, kasih yang paling kita cintai. Kata Allah dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kita mau sedekah, sedekah yang paling kita cintai, di kantong ada duit 2.000 sama 10 ribuan. Kira-kira kalau ada kotak amal jalan, naroknya yang 2.000 apa yang 10.000? 2.000 apa 10.000? 2.000. 10.000 ya sayang ya. Sayang, berarti kita lebih cinta 2.000 apa 10.000-nya? 10.000-nya kita lebih cinta. Makanya besok kalau ada model begitu di kantong ada gopean, ada 2.000-an, ada 100 ribuan, 100 ribunya yang ditaruh. Jangan yang gope di rogo-rogo, dicari mana yang gopean. Tadi perasaan ada gopean ya, taruhin gope, jangan. Itu bukan yang kita cinta. Justru dengan begitu kita paling kagak demen tuh ada gope di kantong kita, makanya kita keluarin. Nah ini jangan, coba dah dirubah dah. Insya Allah tuh jadi amalan soleh kita tuh, insya Allah. Mudah-mudahan ini amal kita Ramadan semuanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kata kubur, ana baitul afai, saya adalah tempat di mana binatang buas berada. Apa tuh binatang buas di alam kubur? Cacing tanah. Cacing tanah tuh Pak, kalau udah nguburin orang nih, ini orang dikuburin nih baru mati, itu jarak sekian kilo dia bisa nyium itu, diserbu gitu. Tapi kalau mereka senantiasa melakukan amalan soleh, senang baca Quran, senang qiyamul lail, itu binatang buas nggak bakalan marahin Pak. Makanya kalau kita ngelihat kuburan-kuburan ulama-ulama kita, itu udah puluhan tahun masih utuh, nggak dimakan apa-apa, masih utuh, masih kayak waktu dia hidupnya. Allah, mudah-mudahan kita begitu ntar Pak di hadapan Allah. Udah yang begitu jaminannya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu perbanyak baca Bismillah, biar ntar binatang buasnya nggak marahin kita. Apa-apa baca Bismillah, keluar rumah baca Bismillah, mau makan baca Bismillah, naik motor baca Bismillah, pakai baju baca Bismillah, semua serba baca Bismillah. Kalau kita kan boro-boro baca Bismillah, buka aja udah aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah kagak pakai baca Bismillah, langsung tegaknya gelegek, baru udah tahap baru alhamdulillah, bismillahnya kagak, udah baca alhamdulillah. Nih perbanyak baca bismillah, insya Allah ini binatang buas yang dikubur bakal ngejauhin kita, insya Allah. Yang kelima terakhir, ana baitul su'al munkar wa nakir, saya adalah tempat nih kata kubur, nanti bakalan ada pertanyaan dari munkar wa nakir. Kita bakalan ditanya oleh munkar wa nakir. Oleh karena itu perbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makin banyak kita baca la ilaha illallah, makin memudahkan kita ketika nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir, kita bisa jawab Pak. Kita di dunia nggak bisa ngapalin gituan. Ditanya man imamuka, min kiblatuka, man ikhwatuka, di dunia kita apalin aja, tapi ibadahnya amalan soleh nggak dikerjain, Quran nggak dibaca, qiyamul lail nggak didiriin, nggak bakalan bisa ngejawab itu ntar di kuburan. Yang jawab apa? Yang jawab semua amalan-amalan soleh kita, insya Allah. Jadi besok kalau lagi mimpin tahlil la ilaha illallah biar pada banyakan Ustaz. Bang, biar banyak kan tadinya biasanya 100.000. Saya yakin besok kiran begitu ditandain siapa yang mimpin. Oh no dia no Pak Haji, oh no. Jangan la ilahnya 1.000 gitu. Allahu Akbar. Tapi insya Allah dengan kalimat la ilaha illallah
Ntar pertanyaan soal yang diberikan malaikat munkar nakir kita bisa ngejawab insya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan 6 hari ini yang sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita mampu memanfaat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita terus berdoa kepada Allah mampu melazimkan Quran yang masih belum selesai. Silahkan terus baca Quran. Walaupun Ramadan sudah selesai, terusin baca Quran. Jangan pernah berhenti. Berhenti ntar kalau kita udah ngadap Allah, baru kita berhenti ibadah. Oleh karena itu, kita minta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang senantiasa menggolongkan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tak lain surganya Allah menjadi balasan atas amalan-amalan kita. Allah berikan umur panjang sehat walafiat, rezeki halal barokah banyak, umur panjang sehat walafiat, dan kita minta sama Allah jadikan anak-anak kita zuriyah sholihin sholehat, keluarga-keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah bitilkan niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan aku ini mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya dari saya adanallahu wa ijkum majmu'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.